Halo, perkenalkan saya Andik Akbar Pratama dengan NPM 2417051056. Saya di sini akan menjelaskan program yang dibuat untuk memenuhi UAP kecerdasan buatan. Kita langsung ke temanya saja, yaitu tema 3 dengan judul prediksi risiko serangan penyakit pada tanaman stroberi. Kita langsung aja, yaitu deskripsi kasusnya. Petani stroberi sering kesulitan mengenali tanda awal penyakit tanaman karena gejalanya sering tidak pasti, seperti daun sedikit menguning, buah terlihat bercak kecil, atau kelembapan tanah terasa tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan penanganan dan menurunkan hasil panen. Sistem akan membantu petani dalam memprediksi tingkat risiko penyakit tanaman stroberi berdasarkan kondisi tanaman yang diamati. Dengan pendekatan fuzzy logic, input yang samar dapat diproses menjadi nilai terukur, kemudian sistem pakar akan memberikan rekomendasi perawatan tanaman. Tujuannya yaitu membantu petani memprediksi tingkat risiko penyakit tanaman stroberi berdasarkan kondisi yang diamati menggunakan fuzzy logic, yaitu mengubah input samar menjadi nilai terukur, dan sistem pakar yang akan memberikan rekomendasi perawatan berdasarkan basis pengetahuan ahli. Untuk variabel sistemnya kita ada 5 variabel dengan 4 input dan 1 output. Yang pertama adalah kelembapan tanah, yang kedua suhu udara, yang ketiga tingkat kekuningan daun, yang keempat bercak pada buah, dengan output risiko penyakit dengan satuan yang tertera. Penyakit yang akan diprediksi ada 4, yaitu botrytis, yaitu grey moth atau jamur akibat kelembapan tinggi, powdery mildew, yaitu jamur akibat suhu hangat tambah lembab, leaf spot, yaitu penyakit daun akibat suhu panas, dan anthracnose, yaitu bercak buah akibat jamur. Nah, yang pertama ada import library. Nah, di import library kita akan install fuzzy-nya, karena for some reason pas saya install sendiri lewat CMD dan saya keluar masuk dari Copilot dia minta install ulang dulu, jadi kita minta install di sini ya, langsung aja. Lalu kita akan import nanti sebagai untuk operasi matematika dan matplotlib untuk membuat grafik dan visualisasi. Nah, variabel yang kedua yaitu langkah kedua, yaitu variabel fuzzy. Nah, langkah ini mendefinisikan semua variabel yang akan digunakan dalam sistem fuzzy beserta rentang nilai masing-masing. Ini seperti mendaftarkan kolom dalam tabel sebelum mengisinya dengan data. Nah, fuzzy logic ini memungkinkan nilai yang keanggotaannya di antara 0 dan 1, bukan hanya 3 dan 3. Jadi ini sangat cocok untuk kondisi seperti sedikit menguning atau kalau di sini sedang, yang memiliki batas tidak tegas. Fungsi keanggotaan yang digunakan yaitu trimf atau segitiga dan trapmf, yaitu trapezium. Nah, di sini kita ada antecedent dan consequent. Antecedent ini adalah variabel input dan consequent ini adalah variabel output. Lalu langkah 3 yaitu fungsi keanggotaan. Nah, di langkah ini dia akan mendefinisikan bagaimana setiap nilai numerik diterjemahkan menjadi variabel linguistik seperti rendah, sedang, atau tinggi dengan derajat keanggotaan 0 hingga 1. Ya, misal jika dia pasti rendah dia 1, kalau misal dia sedang dia setengah. Nah, dengan pendekatan ini, nilai yang samar dari petani tetap bisa diproses secara matematis. Variabel dibagi menjadi beberapa himpunan fuzzy menggunakan bentuk segitiga atau trapezium. Nah, sini kita sudah membuat 4 keanggotaan untuk input dan 1 keanggotaan untuk output. Nah, lalu yang langkah ke
kedua. Langkah keempat yaitu visualisasi fungsi keanggotaan. Nah, langkah ini dia akan menghasilkan grafik visual dari semua fungsi keanggotaannya yang telah didefinisikan di angka 3. Dia akan menunjukkan 5 grafik, yaitu 4 grafik untuk variabel input dan 1 grafik untuk variabel output. Sumbu X akan menunjukkan nilai numerik, sedangkan sumbu Y menunjukkan derajat keanggotaan, yaitu yang 0 hingga 1 itu. Area yang tumpang tindih antara himpunan merepresentasikan zona transisi yang sama. Nah, di sini kita ada plot 1 yaitu kelembapan, plot 2 yaitu suhu, plot 3 yaitu kekuningan daun, plot 4 yaitu bercak buah, dan yang terakhir plot untuk outputnya. Nah, bisa kita lihat di sini kalau input ke papan tanah itu dia dari 0 hingga 45% berada di rendah, sedangkan dari 35% hingga katakanlah 70% ini sedang, dan 60 hingga 100% ini tinggi. Nah, di sini ada suhu udara yaitu 0 hingga 20 derajat Celcius yaitu dingin, lalu 12 hingga 28 itu hangat, normal. Lalu 22 hingga 36 itu hangat, dan yang 32 hingga 40 panas. Lalu yang ketiga ada tingkat kekuningan daun yaitu 0 hingga 30 itu sehat, lalu 20 hingga 60 ringan, dan 50 hingga 100 itu parah. Tadi di atas ada seterusnya dan seterusnya. Lalu yang keenam ada aturan fuzzy atau fuzzy rules. Nah, langkah ini dia akan mendefinisikan 20 aturan if then yang merupakan terjemahan dari pengetahuan seorang pakar penyakit tanaman stroberi ke dalam logika komputer. Aturan ini dibuat berdasarkan pengetahuan pakar tanaman penyakit tanaman stroberi. Nah, ini ada 5 penyakit, 4 penyakit dan 1 sehat dengan risiko dari kritis hingga rendah. Nah, kondisinya sebagai berikut. Nah, di kondisi kritis ini kita ada 5 rules dengan ketentuan if then sebagai berikut. Lalu kita ada 6 rules untuk risiko tinggi, 5 rules untuk risiko sedang, dan 4 rules untuk risiko rendah. Nah, lalu di ke-8 ada membangun, ke-7 ada membangun sistem kontrol fuzzy. Nah, langkah ini dia akan merakit semua komponen yang sudah dibuat, itu variabel, fungsi keanggotaan, dan aturan menjadi satu mesin inferensi fuzzy yang siap digunakan. Metode yang digunakan adalah MEMDENI, yaitu metode inferensi fuzzy paling umum dengan diversifikasi centroid, yaitu menghitung titik berat dari area output fuzzy untuk menghasilkan satu nilai numerik. Nah, dia akan ada 2 objek yang dibuat, yaitu kontrol sistem untuk cetak birunya sistem fuzzy atau blueprint yang akan mendaftarkan semua aturan ini, dan kontrol sistem simulation, yaitu mesin yang aktif berjalan dan siap menerima input. Lalu yang ke-8 ada sistem pakar. Nah, ini 6 dan ini 7. Nah, langkah ini mendefinisikan komponen sistem pakar yang bekerja berdampingan dengan fuzzy logic. Jika
Jika fuzzy logic bertugas menghitung seberapa besar risiko secara numerik, sistem pakar akan bertugas menjawab pertanyaan penyakit apa yang mungkin menyerang dan apa yang harus dilakukan. Nah, kita di sini mendefinisikan 4 penyakit dan 1 sehat. Nah, untuk botrytis ini dia penyebabnya adalah jamur dan kelembapan tinggi ditambah suhu hangat. Nah, untuk rekomendasinya dia akan sebagai berikut. Lalu yang kedua ada powdery mildew, yaitu penyebabnya kelembapan sedang hingga tinggi ditambah suhu 22 hingga 28. Nah, di sini kita akan Nah, di sini dia akan memberikan menginisiasi atau definisikan nama, gejala, kondisi, dan risiko. Dan resource yang dibuka berikut. Lalu di sini ada rekomendasi umum jika jika input yang diberikan petani tidak masuk kepada 5 ketentuan yang sudah ditentukan ini. Nah, di sini ada ke-8, yaitu tampilan hasil. Nah, langkah ini mendefinisikan 2 fungsi yang bertugas menampilkan dan memvisualisasikan hasil analisis secara terstruktur dan mudah dipahami. Nah, di sini ada 2 fungsi utama, yaitu fungsi tampilkan hasil dan visualisasi gauge. Nah, ditampilkan hasil ini dia akan memasukkan fungsi tampilkan hasil ini dia akan bertugas untuk memasukkan nilai input ke mesin fuzzy dan menjalankan inferensi, lalu menentukan kategori risiko dan memanggil sistem pakar untuk mendapat diagnosis dan rekomendasi. Sedangkan fungsi visualisasi gauge ini dia akan membuat gauge meter seperti speedometer yang menunjukkan level risiko secara visual dan membuat bar chart profile input untuk melihat parameter mana yang paling kritis. Nah, kita sekarang ada di input manual. Untuk alur proses input ini program akan menampilkan panduan estimasi agar petani bisa memperkirakan nilai yang tepat. Lalu petani akan memasukkan 4 nilai input. Setelah tiap input divalidasi, jika di luar range yang valid, program akan meminta ulang. Nilai yang valid akan dikirim ke mesin fuzzy, lalu skor risikonya akan dihitung. Setelah jadi ini, hasilnya bakal dikirim ke sistem pakar, lalu akan didiagnosis dan diberikan rekomendasi. Nah, kita akan saja. Jadi kalau misal kita naruh kayak di luar range yang diminta, dia mesin bakal meminta ulang. Kita buat nggak sehat deh. Nah, di sini dia akan menampilkan hasil analisis sistem prediksi tanaman strawberry. Nah, dia akan menampilkan inputnya, lalu setelah itu dia akan menghitung hasil fuzzy logicnya dengan skor risiko 82%, yaitu kritis. Nah, ini kalau misal di sistem masih dia bakal nampilin kayak warning gitu. Nah, di sini dia kena semua. Nah,
anggap aja kita kena semua penyakit, jadi dia bakal dikasih rekomendasi penanganan untuk tiap yang dapat dari diagnosis ini. Dan rekomendasi umum ini dia bakal selalu ditampilkan. Nah, jika dilihat dari GORS risiko bar chart-nya, dia kritis. Padahal orang besar belum ya. Nah, ini adalah skala 0 hingga 100%. Ya kalau misalnya disuruhnya 40 dia bakal ini juga sama. Nah, untuk batas waspadanya kita ada di 50% dan batas bahayanya kita di 80%. Ya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan.